Pria ini dikejar FBI. Ia langsung melempar sebuah kantong keluar. Untungnya ditangkap oleh seorang wanita tua. Tapi dia tidak mengembalikan kantong itu ke FBI. Tapi malah menyerahkan kantong itu ke bos bandar, Mark. Tapi Bibi May ada permintaan, ingin bergabung dengan mereka untuk jualan, dan meminta 10% dari penghasilan jualannya. Mark pertama kalinya melihat wanita tua ingin jualan. Jadi beri dia beberapa, untuk coba jualan, dan beritahu kepadanya setiap porsi adalah 5 gram. Bibi May pulang, mulai memotong dengan gergaji. Hancurkan dengan tangan. Permen gula itu sulit hancur. Ia mengeluarkan pisau dapur buatan China, menghancurkan berkeping-keping. Bibi May lupa berapa harga jualnya. Esok harinya ia datang ke markas FBI, mencari menantunya. Lalu ia diperlihatkan beberapa foto. Setelah berhasil tahu harga dari menantunya, ia pergi ke tempat di mana pelanggan sering membeli. Tapi karena mereka semua membeli dari kenalan, akibatnya, Bibi May tidak bisa menjualnya sama sekali. Ia tidak punya pilihan selain menjual dengan harga murah, jual ke orang dengan diskon 20%. Dengan cara ini, barang jualannya terjual habis. Ia datang ke Mark dan beri hasil penjualannya. Mark terkejut melihat hasilnya, dan kasih Bibi May 1 kotak, karena harga yang ia jual murah dan bagus. Barang jualannya pun dengan cepat terjual habis. Ia pulang dengan senang menghitung uang. Esok harinya ia pergi ke toko untuk beli TV baru, lalu merubah diri memakai pakaian dan tas bermerek. Ketiga sahabatnya terlihat iri menatap bodoh. Lalu ia menemui pendeta untuk mengakui perbuatannya. Pendeta menasihatinya. Bibi May berkata, uang yang saya dapatkan beberapa hari, bisa untuk waktu pensiun saya 1 tahun. Lalu memberi biaya sumbangan ke pendeta. Tapi karena uang itu terlalu banyak, pendeta itu ragu-ragu. Jadi orang kaya enak. Anak muda ini, karena harga jual Bibi May terlalu murah, mereka mencarinya. Ia mencuri uang dan permen gula. Bibi May pulang, melihat sisa uangnya dan permen yang tersisa, mulai memikirkan cara bagaimana menghadapi Mark. Ia akan celaka bila Mark tahu. Jadi ia berusaha, terpikir solusi yang tidak terduga. Ia memotong kulitnya terlebih dahulu, lalu masukkan ke dalam panci dan goreng dengan permen gula, lalu tambahkan tepung, dan 1 telur. Ini trik rahasia Bibi May. Setelah kue jadi, ia minta temannya untuk mencicipnya. Rasanya enak seperti madu. Ia sedikit senang. Ia tahu ini akan berhasil. Ia membuat kue permen gula semalaman. Esok harinya ia jual, dan semua laku terjual habis. Ia datang ke Mark, memberikan hasil jualannya. Kali ini Bibi May bernegosiasi untuk minta 30% dari penghasilannya. Jika tidak setuju, ia tidak akan jualan. Mark tidak ada cara lain dan setuju. Siapa yang buat penjualan Bibi laku terjual? Perlahan Bibi May tidak perlu keluar berjualan lagi. Konsumen akan datang ke rumahnya untuk ambil. Mark tidak ragu dengannya. Setiap kali kasih dia 4 kotak sekaligus. Hasil penjualannya semakin besar. Temannya ikut bergabung. Lalu mengajak saingannya juga, menawarkan selama penjualan mereka laku, saya akan beri Anda masing-masing 15%. Mereka pun setuju. Dengan upaya mereka, kue permen gula Bibi May semakin terkenal. Jadi Bibi May punya gelar baru, wanita racun yang lezat. Hari ini, bos Mark mengundang Bibi May untuk bertemu. Ia ingin Bibi May menggantikan posisi Mark. Lalu Mark diturunkan di samping jalan. Bos besar memutuskan, Bibi May harus membuat kue yang disukai anak-anak, jadi bisa menghasilkan uang lebih banyak. Bibi May tercengang. Ia tidak bisa tidur semalaman, karena ia tahu tidak bisa terus-menerus seperti ini. Ia pun memutuskan untuk mengajak cucu dan temannya jalan-jalan. Mereka menghabiskan banyak uang di luar negeri, menginap di hotel terbaik. Ada juga orang yang melayani, pergi ke kasino untuk berjudi. Beberapa minggu kemudian ia kembali. Rumahnya sudah berantakan. Saat itu buka pintu kamar. Mark sudah di dalam menunggu. Mark memaksa cucu Bibi May untuk jual barang. Di saat ini, menantunya datang berkunjung. Tahu FBI datang. Keduanya kabur dari jendela. Bibi May bertemu sahabatnya, bersiap menyelamatkan cucunya. Pria mendengar suara pergerakan dari luar, lalu suara tembakan. Bibi May dan temannya berhasil mengalahkan pria, lalu mencari cucunya. Di saat ini keduanya saling mengarahkan pistol. Lalu Bibi mengusulkan untuk membiarkan cucunya pergi. Mark setuju. Saat cucunya pergi, tak sengaja menyenggol senjata teman Bibi.
Begitulah cara Bibi May dan temannya diikat. Pria itu mengejar cucunya. Ia sudah dikelilingi oleh FBI. Bibi ada di sini. Sadar di wajah Mark ada titik merah. FBI menerobos jendela dari belakang. Ternyata menantunya sudah tahu segalanya. Lalu Bibi tanya ke menantunya, "Kamu tahu masalah tentang kue?" "Kue apa?" Mark segera ditangkap. Tapi Bibi dan temannya juga ditangkap. Tapi pelanggan Bibi tidak setuju. Mereka demo di markas FBI. Mereka berusia 70 tahun ke atas. Jadi pengadilan memberi mereka hukuman percobaan. Akhirnya Bibi membuka toko kue biasa. Bisnisnya sangat bagus. Dan semua bandar narkoba ditangkap. Film